Bagi teman-teman angkatan 80 hingga 90-an, tentunya familiar dengan film Rambo. Si jago tembak dan jago berkelahi itu bisa menyusup ke pertahanan musuh dan merebut senjata tanpa diketahui dari mana ia masuk. Nah, demikian halnya yang pernah dilakukan oleh Dora Daeng Bali, salah seorang tokoh pejuang revolusi 45 dulu. Skenario pembunuhan beberapa petinggi Kenil dan pembebasan tahanan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh tokoh Rambo di dalam film. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kisah ini bermula saat pasukan gabungan dari Goa, Takalar, Makassar melakukan penyerangan terhadap markas Kenil di Maricaya. Atas peristiwa itu, para pejuang berhasil merebut senjata dan membunuh beberapa tentara Kenil. Akibatnya, Kenil melakukan serangan balasan. Dora Daeng Bali, salah seorang pelaku penyerangan itu. Saat terjadi pengejaran oleh pasukan Kenil, Daeng Bali masih berada di kota Makassar, tak jauh dari Maricaya. Karena haus, dia mampir di warung kopi. Kebetulan di warung kopi itu ada salah seorang polisi Kenil, namanya Samsudin. Saat Samsudin lagi asik minum kopi, Daeng Bali yang ada di dekatnya itu langsung mencabut badiknya dan menusuk sang polisi Kenil itu. Polisi itu pun tak berkutik, dan seketika itu ia mati di warung kopi itu. Kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh Daeng Bali untuk merampas senjatanya, lalu kabur ke rumah sanak keluarganya yang tak jauh dari situ. Karena peristiwa itu, pasukan Kenil terus melakukan pengejaran terhadap Daeng Bali. Ia kemudian menjadi buronan nomor wahid. Saat Daeng Bali berada di rumah sanak keluarganya, dari jauh ia melihat banyak tentara Kenil yang coba mengepungnya. Sekejap itu pula, ia melompat keluar jendela dan langsung kabur. Di dekat rumah tempat Daeng Bali bersembunyi, kebetulan ada Walter Monginsidi. Maka tentara Kenil langsung menangkap Walter Monginsidi dan kemudian ditahan, selanjutnya dieksekusi. Atas peristiwa itu pula, Daeng Bali lalu kabur ke Bontonompo. Rencana selanjutnya adalah ingin menyerang markas Kenil di Takalar. Ia lalu mengumpulkan para pemuda yang hampir penuh satu tanah lapangan. Namun rencana itu sempat diketahui oleh mata-mata Kenil. Saat menuju Takalar, pasukan Merah Putih langsung dihadang oleh tentara Kenil. Maka pertempuran pun tak terelakkan. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pertempuran hebat terjadi di Tamalayang. Saat mau melucuti senjata tentara Kenil di Rapokaleleng, tiba-tiba satu mobil bantuan tentara Kenil datang yang mengakibatkan para pejuang melarikan diri. Pejuang lainnya seperti Daeng Majaga saat mau meledakkan jembatan Kalaserena tewas karena ditembak oleh pasukan Kenil. Atas peristiwa itu, Daeng Bali kemudian melarikan diri ke Makassar. Ia tinggal di Karuwisi dan menyamar sebagai tukang tambal ban. Di sana, ia bertemu salah seorang tentara Jawa, namanya Saliran. Ia juga salah seorang pejuang Merah Putih yang tergabung dalam Kelaskaran Harimau Indonesia. Ia ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk membantu para pejuang dari tekanan kaum penjajah. Suatu ketika, ada salah seorang polisi militer Belanda atau MP Military Police berpangkat kapten yang bocor ban motornya. Polisi MP tersebut kemudian singgah di warung tambal ban tempat Daeng Bali bekerja. Kedatangan polisi MP tersebut merupakan rezeki bagi Daeng Bali dan Saliran tentunya. Karena selain membawa senjata, juga ada motornya. Daeng Bali saat itu segera menempel ban motornya. Setelah usai, Saliran langsung menembak polisi MP itu dan tewas seketika. Keduanya langsung merebut senjatanya, juga motornya. Juga pakaian polisi MP langsung dipakai oleh Saliran. Senjata yang pernah dirampas di warung kopi itu juga dipakai oleh Daeng Bali. Mereka kemudian langsung kabur ke arah utara menuju Maros. Dari Maros, ia berencana menuju Palopo dengan tujuan untuk membebaskan tahanan yang umumnya kaum pejuang. Dari Maros, ia istirahat sejenak, lalu langsung menuju Palopo. Keesokan malamnya, rencana pembebasan tahanan pun mulai dilakukan. Saliran bersama Daeng Bali yang berpakaian polisi MP saat memasuki ruang tahanan. Semua penjaga hormat dan Daeng Bali langsung menodongnya dengan senjata, lalu merampas senjatanya. Kebetulan malam itu, tahanan di Palopo hanya dijaga oleh beberapa orang saja. Di bawah todongan senjata, Saliran dan Daeng Bali langsung memerintahkan tukang kuncinya
untuk membebaskan tahanan. Pada kesempatan itu pula, semua tahanan, baik kaum pejuang maupun pelaku kriminal, melarikan diri. Rencana berikutnya adalah menodong salah seorang penjaga bank di Palopo. Ia lalu menodong tukang kunci dan langsung membuka brankas. Uang yang hampir penuh satu karung pupuk itu langsung dibawa kabur. Sebagian uang memang diambil dan sebagian lagi dihamburkan ke jalan-jalan dengan harapan masyarakat bisa menikmati uang itu. Setelah usai membebaskan tahanan, rencana selanjutnya adalah ke Masamba. Namun, sebelum masuk Masamba, ia mendengar kabar bahwa jembatan Garongkong di perbatasan Sakbang rubuh. Maka Deng Bali pun balik haluan. Keduanya kemudian masuk ke Sidrap. Saat masuk di daerah Tanru Tedong, mereka melihat banyak sekali tentara Kenil yang sedang berpatroli. Lalu spontan, mereka memutar arah menuju Enrekang. Namun, saat memasuki daerah Beruangin, mereka juga melihat banyak tentara Kenil yang berjaga-jaga. Karena ketatnya penjagaan, ia kemudian masuk ke Paleteang di Pinrang. Di sanalah ia bertemu dengan para pejuang merah putih. Keduanya pun beristirahat beberapa hari di sana. Dari Pinrang, keduanya kemudian berkeinginan untuk kembali ke Makassar. Dari jauh ia melihat ada truk menuju Makassar. Truk itu lalu ditahan dan seketika langsung keduanya melompat naik. Cuma Deng Bali saat itu masih terus menggunakan Pak Sapu sebagai tanda bahwa ia adalah pejuang. Saat melewati daerah perbatasan Pangkep Maros, ia dilihat oleh salah seorang tentara Kenil. Maka truk yang ia tumpangi pun diburu. Di Barandasi, mereka berdua berhasil diringkus dan Deng Bali serta Saliran langsung dibawa ke markas Kenil untuk ditahan. Di tahanan, baik Deng Bali maupun Saliran kemudian disiksa oleh para tentara Kenil. Saat mereka meminta air minum, salah seorang polisi Belanda kemudian langsung mengambil air kelapa lalu mengencinginya. Di bawah todongan pistol, Deng Bali dan Saliran kemudian dipaksa meminum air kelapa yang bercampur kencing itu. Dalam keadaan terpaksa, air kelapa itu pun diminum. Keesokan harinya, penembakan ditutup dan semua tahanan politik termasuk Deng Bali dan Saliran dibebaskan. Pada tahun 1950, Deng Bali disuruh komandannya untuk mengikuti latihan pendidikan militer di Depo 3 Bali. Ia pun mengikuti perintah itu dan menumpang kapal laut menuju Bali. Kebetulan di atas kapal, ia melihat penjaga tahanan yang dulu pernah menyuruhnya meminum air kelapa bercampur kencing saat ditahan di Maros dulu. Penjaga itu tampak sedang membawa tahanan ke Nusa Kambangan. Di atas kapal, Deng Bali lalu mendekati petugas itu dan bertanya, "Kau tahu saya? Kaulah yang pernah memberiku minum air kencingmu saat saya ditahan di Maros. Sekarang, rasakan ini." Dalam perjalanan menuju Bali, petugas itu kemudian disiksa hingga tak berdaya. Saat turun ke pelabuhan Denpasar, Deng Bali langsung meninggalkan korbannya yang babak belur berlumuran darah itu. Seusai pendidikan di Bali, Deng Bali kembali ke Makassar. Kebetulan di Makassar dibentuk satu batalion tentara nasional yang personilnya diambil dari berbagai kesatuan kelas Karang, yakni Lipang Bajeng, Harimau Indonesia, Laptur, Kris Muda, MBR, atau Mobiole Brigade Ratulangi. Batalion itu langsung dipimpin oleh Andi Matalata. Setelah bergabung dalam batalion itu, tugas selanjutnya adalah membantu rakyat Maluku dari rongrongan gerakan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Deng Bali, salah seorang personil di dalamnya yang ikut dalam misi itu. Kalau Belanda punya pasukan Westerling, maka batalion itu terkenal dengan Oosterling atau jago berkelahi dari timur. Kepergiannya ke Maluku juga didukung oleh satu batalion dari 705 pimpinan A. Rifai. Sesampainya di perairan Ambon, ia pun langsung menyerbu pasukan Anjing Laut dan Anjing Kiki pimpinan Somukil, juga menyerbu Pulau Saparaua. Setelah 2 bulan di Ambon, batalion itu kemudian dikirim ke Pulau Serang Utara untuk menyerang pasukan Baret pimpinan Somukil. Dalam pertempuran, 3 orang rekan Deng Bali gugur. Masing-masing adalah Dacing dari Barembeng, Manutupi dari Kalaserena, dan Mahmud dari Limbung. Salah seorang rekannya, yaitu Dacing, ia temukan tewas terapung di pesisir pantai
Pulau Serang. Dari Serang, ia pun kemudian kembali ke Makassar hingga masa pensiunnya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.